Halo semuanya, saya Hilmi, tutor MBL offline di Bimbel Toto Gajah Pintar. Di video kali ini kita akan membahas tugas kelompok bab 12 terkait fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik, gitu ya. Khususnya di sini kita membahas soal aplikasi fungsi eksponensial, gitu ya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada soal tukel nomor E, 1E yang harusnya di sini. Jika uang sejumlah 100 juta diinvestasikan pada akun dengan tingkat bunga 6% per tahun yang dibayarkan secara majemuk setiap bulan, maka banyaknya uang setelah 2 tahun menjadi, nah ini kakak coret dulu ya, biar surprise, X rupiah gitu kan. Apakah benar gitu ya, menjadi X rupiah? Nah, sebelum kita menjawab soal tersebut, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu terkait bunga. Apa sih itu bunga gitu kan? Nah, di sini sistem bunga bank ini bertujuan untuk memotivasi supaya orang tertarik untuk menabung di bank. Karena semakin lama dan banyak kita menyimpan uang di bank, keuntungan dari bunga yang kita peroleh akan semakin besar, ya kan? Nah, tapi untuk beberapa apa ya, mungkin agama gitu ya, bunga ini dilarang, gitu ya, terutama untuk Islam. Kita nggak boleh eh, mendapatkan bunga, gitu ya, haram hukumnya. Oke, Hmm, jadi apa itu bunga? Bunga itu tadi ditentukan oleh lama dan berapa banyak uangnya. Bunga yang kita peroleh itu ditentukan oleh banyak uang yang kita simpan dan berapa lama uang sebanyak itu kita simpan di bank gitu. Nah, di sini ada dua jenis bunga yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, di sini kan katanya di sini ada majemuk secara majemuk. Apa sih bedanya? Kalau bunga majemuk, bunga tunggal itu bunga dibayar terhadap pokok saja. Kalau bunga majemuk, bunga dibayar terhadap pokok dan bunga yang terakumulasi gitu. Oke, mungkin dari kedua pernyataan tersebut mungkin kita kurang paham gitu ya, apa bedanya gitu. Nah, untuk paham bedanya coba kita simulasikan ya. Misal, ini kan ada nih, ini rumus umumnya ya, di mana P ini disebut pokok gitu kan. Uang sebesar P disebut pokok didepositokan di sebuah akun dengan tingkat bunga R per tahun untuk jangka waktu T tahun. Misal AT adalah banyaknya uang pada akhir tahun ke T gitu. Jadi P ini adalah uang yang sejumlah uang yang kita simpan uh, di awal gitu ya di bank. Kemudian R ini adalah persentase bunganya dan P ini adalah lamanya kita menyimpan uang sebesar P dengan R persen bunga gitu ya di bank gitu ya. Nah, kita lihat bunga tunggal ini ya. Kalau kita misal P-nya itu 100 juta dan persentase bunganya itu adalah 10%, oke, 10%, 100 juta 10%, maka kalau kita menyimpan uang sebesar 100 juta tersebut dan telah disimpan selama 1 tahun, maka uang kita setelah 1 tahun di bank adalah 100 juta ditambah 10% dari 100 juta tersebut. Gitu kan? Berarti berapa tuh uang kita? 110 juta. Ya dong. 10% dari 100 juta, 10 juta kan? Nah, kemudian kita lihat bunga majemuk. Bunga majemuk juga sama ya di sini rumusnya. Kalau misal uang kita simpan sebesar 100 juta dengan eh, persentase bunga 10%, maka setelah uang tersebut kita simpan di bank selama 1 tahun, uang kita setelah 1 tahun adalah 100 juta ditambah 10% dari 100 juta, berarti uangnya sebesar 110 juta. Gitu. Jadi pada tahun pertama itu, pada bunga tunggal dan bunga majemuk dengan asumsi yang sama, uangnya akan sama ya teman-teman pada tahun pertama, pada 1 tahun pertama disimpan di bank gitu ya. Nah, ini akan berbeda ketika pada tahun kedua. Coba kita lihat ya, bunga tunggal. Setelah kita simpan selama 2 tahun gitu ya, uang tadi, maka uang yang telah disimpan selama 1 tahun di bank, maka uang yang telah kita simpan selama 2 tahun adalah uang yang telah kita simpan selama 1 tahun di bank ditambah persentase dari bunga 10%, eh persentase ditambah persentase bunga dari apa nah dari uang yang kita simpan di awal gitu 100 juta. Jadi 10%-nya ini tuh terhadap pokok gitu.
Artinya berapa uang kita yang telah kita simpan selama 2 tahun? 110 juta ditambah 10 juta, ya kan? Jadi 120 juta. Nah, itu kita simpan di sistem bunga tunggal. Sekarang kalau di sistem bunga majemuk, nah ini yang membedakan ya teman-teman. Kalau kita simpan uang di sistem bunga majemuk selama 2 tahun dengan uang 100 juta dan tingkat persen apa namanya, bunganya itu 10% gitu ya tadi, maka uang yang telah kita simpan selama 2 tahun tersebut adalah uang yang telah kita simpan selama 1 tahun ditambah dengan persentase 10% tadi ya. 10% ini terhadap uang yang telah kita simpan selama 1 tahun gitu. Terhadap 110 juta. Nah, kalau tadi kan terhadap 100 juta. Nah, di sini terhadap 110 juta ya teman-teman. Nah, itu bedanya. Maka akan lebih besar uang setelah kita simpan selama 2 tahun gitu ya, pada bunga sistem bunga tunggal dan pada bunga sistem apa, sistem bunga majemuk, mana yang akan lebih menguntungkan? Bunga majemuk ya teman-teman, karena pertambahannya itu sebesar 10% dari 110 juta, sedangkan di sini 10% dari 100 juta gitu. Jadi apa ya, dengan asumsi yang sama, hmm, kalau kita menginginkan keuntungan gitu ya, maka bunga majemuk ini menjadi opsi yang lebih tepat gitu dibandingkan bunga tunggal. Oke. Nah, sekarang di sini ada 2 rumus umum ya teman-teman yang harus kalian hafal. Ini opsional lah, kalian boleh hafal atau enggak. Tapi ini harus banget dihafal teman-teman. Dimana soal kedua rumus ini tuh uh, digunakan untuk kasus yang berbeda. Rumus satu ini ya, rumus satu A kali AT sama dengan P kali 1 tambah atau kurang R. R ini ada persentase bunga dan T ini adalah namanya kita menyimpan uang di bank sebesar P di bank gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya. AT adalah total uang diterima setelah disimpan selama T tahun yang bunganya dibayarkan 1 kali tiap tahun dengan bunga sebesar R% per tahun dengan menyimpan uang sebesar P disebut pokok. Nah, di sini dibayarkan 1 kali tiap tahun. Tiap tahun dibayarkan 1 kali. Dengan T ini namanya uang yang disimpan di bank sama T tahun. Nah, bedanya dengan rumus yang kedua, kalau rumus yang kedua itu dibayarkan tiap M kali dalam setahun. Gitu. Jadi, misal dibayarkan tiap 2 bulan. Gitu. Maka setahunnya itu dibayarkan beberapa kali? 12 kali. 12 kali. 6 kali ya kan? 6 kali dalam setahun. Kalau uh, bunganya dibayarkan tiap 2 bulan sekali. Ya kan teman-teman? Gitu ya. Nah, kalau misal dibayarkan 1 tahun sekali, maka gunakan rumus ini. Kalau dibayarkan beberapa kali dalam setahun gitu ya, maka gunakan rumus ini ya teman-teman. Gitu sederhananya. Oke, sekarang kita coba lihat kerjakan soalnya, oke? Nah, di sini langsung aja diketahui ya. Uang yang disimpan itu adalah 100 juta, sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 6% per tahun. Kemudian, nah, T ini kita simpan selama 2 tahun, uangnya itu kan. Kemudian dibayarkan secara majemuk dan tiap bulan. Oke. Karena tiap bulan, maka karena dibayarkan tiap bulan, maka berapa kali bunganya dibayarkan dalam setahun? 12 kali ya, teman-teman. Nah, ini jangan sampai salah. Karena tiap bulan, M-nya itu bukan 1, tapi 12. Kalau tiap 3 bulan sekali, berapa kali dari teman-teman dibayarkan dalam setahun? 4 kali gitu ya. Jangan sampai salah ini. Nah, sekarang udah diketahui, udah kita cari tiap company-nya, kita tinggal masukkan aja ke rumus ya. Dan rumus yang kita gunakan itu adalah rumus yang kedua ya teman-teman, karena dibayarkan tiap 12 kali dalam setahun gitu. Tinggal masukkan aja rumusnya, kemudian ya jadi tinggal masukkan aja. Oke, nah kita dapat 100 sekian juta gitu ya, kali sekian juta gitu. Nah, coba kita cek apakah benar.
Nah, di sini, aduh, sorry. Nah, 100 dikali 1 tambah 6. 100 dikali 1 tambah 0,06 per 12. 6 per 12. Salah ya teman-teman. Di sini harusnya 0,06 per 12. Karena 6% itu berapa? 0,06 ya. Jangan salah ya. Kalau 6 berarti ini berapa persen? 600% berarti kan? Nah itu berarti pernyataan ini salah gitu. Harusnya bukan segini hasilnya kalau disimpan sama data tersebut. Harusnya 100 kali sekian juta rupiah. Oke, semoga penjelasan kakak sudah dipahami. Terima kasih. Please like, subscribe, and share.